Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Taib santri uswah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di video ke-23 kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha. Taib. Sebelumnya kita sudah mengerjakan latihan yang berada di halaman 90 ya, terakhir halaman 90, yaitu latihan kelima atau tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis itu yang terakhir kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke tamrin sadis atau at-tamrin as-sadis atau latihan yang ke-6. Silakan antum buka buku antum di halaman 90. Ya. Di situ ada latihan ke-6 dan kita kerjakan hari ini sebagai latihan ya. Baik. Sekarang kita buka bukunya. Di sini perintahnya da' fil amakinil khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Letakkan di al-amakin. Amakin itu jamak dari makan atau tempat-tempat. Al-khaliyah yang kosong, artinya titik-titik ini. Fi ma yali, berikut ini dhamiran, kata ganti munasiban yang sesuai lil mutakallim, untuk pembicara. Jadi sebelumnya ada dhamir untuk lil mukhatab. Antum masih ingat ya? Di atas ada lil mukhatab, ada dhamir lil mukhatab artinya lawan bicara. Kalau dhamir lil mutakallim artinya dhamir untuk pembicara. Yang bicara itu contohnya saya, ya, kami, ya, saya atau kami atau kita. Jadi lil mutakallim, dhamir mutakallim, dhamir pembicara itu hanya dua, ana, saya, atau nahnu. Ya, cuma dua ya. Tapi kalau untuk lil mukhatab ada berapa? Anta, anti, antuma, antum. Antuma, antunna. Jadi ada 6 ya. Anta, anti, antuma. Antuma ada 2, antuma untuk laki-laki, ada antuma untuk perempuan. Kemudian antum dan antunna. Itu dhamir lil mukhatab, dhamir untuk lawan bicara. Taib. Sekarang kita kerjakan latihan ini 1 sampai 8. Contohnya di sini muslim. Maka kita tambahkan di sini ana. Ana muslim, ya. Ana muslim. Kenapa digunakan ana? Karena di sini muslimnya berbentuk mufrad, ya. Tapi kalau nomor 2 muslimun berarti jamak, maka di sini kita gunakan nahnu, ya. Nahnu, kami, ya. Kalau sudah bersama orang lain menjadi banyak orangnya, berarti menjadi nahnu, ya, nahnu atau kami atau kita, nahnu muslimun. Taib. Sama dengan yang lainnya, perempuan juga sama, ana muslimatun, nahnu muslimat. Antum kerjakan ini sampai nomor 8. Kemudian di sini yang ke-7, antum tugasnya menuliskan saja harokatnya dan dibaca dulu. Taib. Di sini ada beberapa kaidah yang harus antum perhatikan. Contohnya anak baca di sini, zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Telah pergi bapak saya ke kota Kairo minggu lalu. Perhatikan di sini ada kalimat qabla, artinya sebelum. Usbu'in artinya 1 pekan. Sebelum 1 pekan artinya 1 pekan yang lalu. Jadi menerjemahkannya 1 pekan yang lalu, ya. Qabla artinya sebelum, usbu'in 1 pekan. Sebelum 1 pekan maka menjadi terjemahannya pekan lalu, ya, 1 minggu yang lalu. Taib, ini setelah huruf kata qabla, ya. Setelah kata qabla, isim setelahnya, kata setelahnya itu harus harokatnya kasroh atau i'rabnya itu sebagai majrur, ya, majrur. Antum harus ingat lagi bahwa tanda majrur yang paling umum itu adalah tanda kasroh, ya, meskipun nanti ada fathah,
Tapi yang paling umum, yang paling sering, yang menjadi tanda pokok dari majrur adalah kasroh, ya, harakatnya usbu'in. Maka setiap rumusnya, ya, kaidahnya, setelah setiap kata qabla, ya, maka setelahnya harus kasroh. Qabla disebut dengan zarfu zaman. Zarfu zaman. Taib. Contoh nomor 2, mata kharajta minal fasli ya Muhammad? Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Perhatikan ba'da itu juga merupakan zarfu zaman setelah ad-darsi, harakatnya juga di bawah. Ya, harakatnya kasroh. Ya, ba'da darsi, qabla usbu'in ba'da darsi. Begitu juga dengan qabla al-adhani, ya, qabla syahrin, ya. Seandainya isim setelah qabla itu punya alif lam maka tidak pakai tanwin, kalau tidak pakai alif lam maka pakai tanwin. Itu saja. Tapi ini yang harus antum kasih harakatnya dan baca dan dikirimkan ke classroom. Baik, sekarang kita masuk ke ad-dhamair al-munfasilah, ya. Halaman 91. Ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair jamak dari dhamir, al-munfasilah yang terpisah. Artinya terpisah ini dia tidak bergabung dengan kata setelahnya atau kata sebelumnya. Ya, di sini ada ad-dhamair al-munfasilah, artinya yang terpisah. Karena ada juga dhamir itu yang muttasilah, artinya bergabung, ya, tersambung dengan suatu kata setelahnya atau sebelumnya, ya, tersambung dengan sebuah kata atau isim atau fi'il. Taib. Sekarang dhamir al-munfasilah, dhamir yang berdiri sendiri. Contoh di sini huwa, hiya, anta, anti, ana untuk laki-laki, ana untuk perempuan. Hum, hunna, antumma, antum, antunna, nahnu dan nahnu. Taib. Dan ditulis terpisah. Huwa talibun. Di sini ada spasi, ya, harus ada spasi. Spasi itu kalau antum ngetik itu yang space, ya, tulisan space. Ya, penulisannya nggak boleh didekatkan ke kata setelahnya atau kata sebelumnya. Seperti itu. Anta talibun, hiya talibatun, anti talibatun, ana talibun, ana talibatun. Hum tullabun. Ya, sesuaikan jamak, ya. Jamak dengan jamak. Hunna talibatun, antum tullabun, antunna talibatun, nahnu tullabun, nahnu talibat. Perhatikan, sesuaikan dhamir dengan katanya. Kalau di sini jamak maka katanya juga jamak, ya, khabarnya juga jamak. Taib, ini yang harus Anda perhatikan dan ini harus dihafalkan, ya. Jangan salah. Jangan dibaca huwa tullabun, salah. Yang benar adalah huwa talibun. Ya, harus sesuai, ya. Mufrad, mudzakkar, mudzakkar. Taib. Berikutnya kita masuk ke pelajaran baru yaitu ad-darsus sadisa asyar. Pelajaran ke-16. Ad-darsus sadisa asyar. Di sini ada percakapan atau al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Ada percakapan di antara guru dan Muhammad. Tapi kita baca, liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Kata Muhammad, hiya li ya ustaz. Dia li, milikku wahai ustaz. Perhatikan kenapa hiya di sini. Hiya artinya dia perempuan. Kenapa? Karena hiya itu kata ganti dari aklam, ya. Aklam. Ya, antum perhatikan kalau aklam ini jamak dari kolam. Ya. Kalau ada kata yang tidak berakal, ya, yang tadinya mufradnya mudzakkar, ya, yang kata mufradnya, kata tunggalnya itu berbentuk mudzakkar, tetapi dia tidak berakal. Jika dituliskan dalam bentuk jamak maka dia berubah menjadi perempuan. Nanti akan kita lihat dalam contoh di bawah. Baik, maka kita gunakan dhamir hiya di sini. Tapi kalau qalamun wahid, satu pulpen, maka kita gunakan dhamir huwa. Baik. Al-mudarris bertanya, hiya jamilatun jiddan. Ya, dia bagus sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalak. Dan buku-buku yang baru ini, ya, perhatikan di sini hadhihi kita menggunakan kata untuk perempuan. Kenapa? Karena kita menggunakan isim yang ghairu akil, ya, kata yang tidak berakal tapi dalam bentuk jamak.
Artinya ketika ada kata yang tidak berakal disebutkan dalam bentuk jamak, maka dia dihukumi dengan perempuan atau muannas. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaki. Apakah dia ahyalaka ya? Karena di sini Muhammad ya, mudzakkar. Ahyalaka. Muhammad berkata, la hiya li Hamidin. Tidak, dia milik si Hamid. Nah, hiya di sini kata ganti dari siapa? Ya, bukan orang, tapi kata ganti dari untuk kutub ya. Kata ganti dari kutub. Ya. Aina dafatirukum ya ikhwan? Di mana daftar? Artinya buku-buku tulis. Dafatir jamak dari daftar. Aina dafatirukum ya ikhwan? Baik. Hiya huna ala hadzal maktab. Dia berada di sini di atas meja ini. Baik, sekarang antum lihat tamarin atau latihan. Yang pertama, ta'ammal al-amtsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini ada mufrad, artinya tunggal. Hadza talibun jadidun. Ini adalah santri baru. Mudzakkar mufrad. Ya, mudzakkar mufrad, artinya satu orang. Huwa min Belgia. Min Baljika. Ya, huwa min Baljika. Perhatikan kata ganti hadza, maka kita gunakan huwa. Huwa min Baljika. Kemudian al-jam'u, bentuk jamak. Haula'i tullabun jududun. Ini adalah para santri baru. Ini adalah para santri baru. Hum min Baljika. Maka kata ganti hum di sini untuk siapa? Untuk tullab ya, kata ganti tullab. Kemudian kita lihat dengan mufrad juga dalam bentuk muannas, dalam bentuk mudzakkar. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ini tidak berakal ya. Kitab tidak berakal, tapi talib itu berakal. Taib. Hadza kitabun jadidun huwa min Baljika. Dia dari Baljika. Kemudian ketika hadza ini kita jamakkan, ketika kitabnya kita jamakkan, maka menjadi kutub. Ya, maka hadza berubah menjadi hadhihi. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Baljika. Taib. Jadi apa kesimpulannya? Jika isim mufrad ya, ghairu akil yang tidak berakal ya, kata benda yang tidak berakal, jika dijamakkan maka dia dihukumi perempuan. Maka isim isyarahnya di sini adalah hadhihi, kemudian kata gantinya adalah hiya. Tapi dia berubah menjadi bentuk mufrad ya. Ya, bentuk mufrad, bukan hunna tapi hadhihi, hiya ya. Ya, dihukumi dengan mufrad muannas. Baik. Biar antum terbiasa menggunakannya, sekarang kita kerjakan latihan ini nomor 2. Ya, antum kerjakan, berarti latihan antum hari ini sudah 2 ya. Ini yang latihan kemarin juga nomor 6, yang sekarang nomor 2. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada dalam setiap kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Ya. Mubtada'nya dirubah ke dalam bentuk jamak. Misal hadza baitun. Dijadikan baitunnya menjadi jamak, maka berubah menjadi hadhihi buyutun. Ya. Hadza najmun. Dirubah menjadi jamak hadhihi nujumun. Di sini sudah disediakan bentuk jamaknya ya. Kalau antum belum hafal, maka di sini ada bentuk jamaknya. Najmun jamaknya nujum. Nujumun ya. Hadhihi nujumun. Ditulis seperti ini. Hadhihi durusun, hadhihi aqlamun ila akhiriha. Baik, sampai nomor 15. Tugas berikutnya sampai nomor 19 ya, 19. Ya. 19. Kemudian latihan ketiga, asyir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin munasibin lil qarib. Berilah kata tunjuk ke isim-isim berikut dengan isim isyarah, kata tunjuk yang cocok untuk qarib, untuk dekat. Ada hadza, ada hadhihi, ada haula. Ya. Hadza ini untuk mufrad mudzakkar, hadhihi untuk mufrad muannas. Ya.
mufradah muannats. Haula untuk jamak keduanya, jamak laki-laki atau jamak perempuan. Contohnya hadza rajulun. Ha ini haulai rijalun. Di sini kalbun laki-laki, hadza kalbun. Baik, Anda kerjakan, kasih tinggal pilih di sini yang cocok, hadza, hadhihi atau haula. Kalau hadza pastikan dia mufrad dan laki-laki, kalau hadhi pastikan dia mufrad dan perempuan, haula jamak. Terserah jamaknya laki-laki atau perempuan. Baik, silakan dikerjakan ini sampai nomor 17. Kemudian yang keempat, latihan keempat juga dikerjakan. Asyir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin munasibin lil ba'id. Ya, sekarang kita menggunakan kata tunjuk jauh, zalika, tilka, dan ulaika. Ini sama dengan yang sebelumnya, tapi ini untuk yang jauh. Zalika untuk mufrad mudzakkar, tilka untuk mufrad tapi muannats. Ulaika untuk keduanya ketika berubah menjadi jamak. Contoh di sini hadza, bukan hadza tapi zalika ya. Zalika talibun. Yang nomor 2, ulaika tullabun. Nomor 7, Anda contohkan tilka darrajatun. Nomor 8, ulaika darrajatun. Taib, Anda mengerjakan ini sampai nomor 17 ya. Taib, itu saja tugas kita hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.